tersebut membangunkan Kapten Van Rondik sambil mengatakan, "Papa, kok Papa nggak menyanyikan lagu-lagu buat Nina?" Halo guys, bertemu lagi dengan aku Sajida di konten praktis Praispa Project Mistis. Kali ini aku akan membahas tentang beberapa lagu Indonesia dan Barat yang dimana ada keganjilan-keganjilan di bagian musik atau liriknya guys. Nah, untuk mendukung channel ini silakan like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Nah guys, yang pertama ada lagu Ed Sheeran yang berjudul Thinking Out Loud guys. Lagu ini dirilis pada tanggal 25 September 2014 yang ditulis oleh Ed Sheeran dan juga Amy Wedge. Nah guys, lagu ini memiliki kisah mistis yang dimana pada detik ke-45 terdengar suara anak laki-laki mengikuti ucapan Ed Sheeran guys. Pada lirik Heart. Memang sih suaranya sangat kecil, tapi kalau kalian dengar berulang kali, kalian akan merasakan merinding guys. Apalagi didengar menggunakan earphone. Nah guys, dilansir dari altervista.org, ada beberapa orang beranggapan kalau suara misterius tersebut adalah suara arwah penasaran seorang musisi guys. Yang pada saat itu musisi tersebut sedang melakukan rekaman dan terjebak di dalam studio tempat di mana Ed Sheeran melakukan rekaman lagu Thinking Out Loud guys. Nah, tapi di sisi lain ada yang berpendapat kalau suara tersebut adalah suara milik salah satu personel One Direction guys yang bernama Harry Styles. Nah, banyak yang menduga kalau Harry Styles adalah pengisi backing vokal dalam lagu tersebut guys. Dan suara misterius tersebut hanya suatu ketidaksengajaan atau mungkin saja keisengan si Harry guys. Kalau kalian punya pendapat tentang lagu Thinking Out Loud, silahkan diketik di kolom komentar ya guys. Nah, kejadian ini hampir sama dengan Ed Sheeran guys. Band tahun 2000-an ini sangat terkenal pada zamannya. Nah, band yang dulunya bernama Peter Pan berubah nama menjadi Noah guys. Yang dimana band ini masih tetap dipimpin oleh Ariel dan sampai saat ini masih terkenal guys. Nah, siapa sangka ketika melakukan rekaman ada hal yang mistis nih guys. Lagu yang berjudul Ku Katakan Dengan Indah yang dirilis pada tahun 2004 ini menyimpan kisah mistis. Dimana pada menit ke-4:42 sampai menit ke-4:51 terdengar suara wanita menggantikan suara Ariel. Nah, dilansir dari beberapa media, ada yang menyebutkan kalau suara wanita ini adalah Nike Ardila. Dan kebetulan guys, tempat rekaman Peter Pan adalah studio yang sering digunakan oleh Nike Ardila pada saat itu guys. Karena ada suara wanita yang entah datangnya dari mana, mereka memutuskan untuk melakukan retake atau rekaman ulang guys. Hanya di bagian wanita tersebut yang kalimatnya, "Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu." Tapi entah kenapa, walaupun sudah melakukan berulang kali, suara wanita ini masih tetap terekam guys. Dan sampai saat ini, Ariel tidak membuka suara perihal mitos itu guys. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau ada yang tahu, silahkan diketik di kolom komentar ya. Kali ini berbeda guys dengan dua lagu yang tadi. Pada tahun 2000-an lagu ini dirilis, di mana lagu yang diciptakan oleh gitaris Ceylon Seven yang bernama Eros menciptakan lagu Sepia. Nah, terinspirasi dari seorang fans mereka yang meninggal dunia pada saat di perjalanan ingin melihat konser Ceylon Seven guys.
kejadian ini berawal pada suatu malam saat Eros sedang main gitar dan menulis beberapa bait lagu, dan tiba-tiba telepon rumahnya berdering guys. Nah, pas diangkat ternyata yang telepon itu dari salah satu fansnya yang bernama Sepia guys. Awalnya Eros heran sama fansnya ini, dia dapat nomornya dari mana, dan Sepia pun bilang kalau dia dapat nomornya Eros dari teman sesama fansnya. Dan si penelpon ini juga bilang guys bahwa dia nelpon pakai telepon umum yang ada di depan rumah Eros guys. Gak pakai lama lagi Eros pun keluar buat memastikan guys. Dan ketika Eros sudah keluar, anehnya di luar tidak ada siapa-siapa. Tapi Eros melihat telepon umumnya melayang-layang seperti sedang digunakan guys. Nah, setelah kejadian semalam, Eros pun masih penasaran dong. Lalu Eros mencari tahu siapa Sepia ini dan di mana rumahnya. Setelah Eros mendapatkan alamat rumah Sepia dan mendatangi rumahnya Sepia, pihak keluarga mengatakan kalau Sepia sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu guys. Ketika perjalanan menuju tempat di mana Sheila on 7 ingin melakukan konser. Terus yang telepon Eros itu siapa dong? Nah guys, setelah kejadian itu banyak yang mengatakan Eros menciptakan lagu yang berjudul Sepia ini untuk mengenang fansnya yang bernama Sepia guys. Di setiap manggung, Eros memiliki satu gitar yang di balik gitarnya itu bertuliskan I love my Sepia, dan selalu ditunjukkan ketika akhir dari lagu Sepia ini guys. Tapi guys, ada fakta yang unik lagi nih guys tentang lagu Sepia. Ketika wawancara di Tonight Show, Vincent dan Desta menanyakan tentang lagu Sepia, dan duta vokalis dari Sheila on 7 mengatakan kalau lagu ini hanya menceritakan tentang hubungan tanpa status guys. Dan ketika Eros ditanyakan tentang tulisan di balik gitarnya, dia hanya mengatakan itu hanyalah gimmick aja guys. Nah, menurut kalian gimana guys tentang cerita lagu Sepia? Silahkan ketik di kolom komentar. Selamat tidur kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih tak terungkap, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Nah guys, untuk lagu satu ini kalian pasti tahu. Lagu Nina Bobo pasti sering kalian dengar ketika kalian masih kecil guys. Gak hanya itu, lagu ini juga sempat dijadikan sebuah film yang berjudul Nina Bobo pada tahun 2014 lalu guys. Nah, usut lagu ini berawal dari cerita Helenina Mustika van Rodnik, anak keturunan Indonesia dan Belanda yang lahir pada tahun 1871 guys. Ibu Helenina yang bernama Mustika adalah perempuan Indonesia yang tepatnya adalah orang Jawa yang berprofesi sebagai penari. Sedangkan ayahnya Kapten van Rodnik berkewarganegaraan Belanda. Ketika itu Helenina termasuk anak yang susah tidur guys. Ayah dan ibunya Helenina memikirkan bagaimana caranya agar anaknya bisa cepat tidur. Akhirnya guys, Ibu Nina berpikir untuk bersenandung. Awalnya tidak ada liriknya guys, dan ketika ayahnya Nina mendengarkan senandung dari istrinya, dibuatlah guys lirik menjadi seperti yang kalian sering dengar. Menurut beberapa sumber tersebut, ternyata ampuh guys lagu itu yang dinyanyikan ayah dan ibunya. Dan ketika Helenina atau Nina susah tidur, ibunya selalu menyanyikan lagu tersebut. Nah guys, nggak sampai di situ aja guys. Ketika malam hari terdengar suara Nina yang mendadak histeris di dalam kamarnya guys. Pada saat itu sedang turun hujan dan gak henti-hentinya bersamaan dengan petir yang sangat kencang. Nah, mendengar suara Nina seperti itu, ayah dan ibunya Nina merasa takut kalau anaknya kenapa-kenapa guys di dalam kamar, dan ternyata kamarnya Nina
terkunci. Tanpa pikir panjang lagi, berusaha mereka mendobrak pintu kamarnya Nina. Dan pas kebuka tuh pintu kamarnya Nina, betapa kagetnya mereka melihat penampakan di atas tempat tidurnya Nina, dan terlihat Nina pun sedang posisi kayang sambil merayap mundur dan menjerit-jerit dan sesekali mengumpat-ngumpat dengan bahasa Belanda. Rambutnya yang lurus pirang menjadi kusut dan gak karuan guys. Kelopak matanya menghitam, dan ayahnya Nina berkata kalau itu bukan Nina guys. Ini adalah jiwa jahat yang bersemayam di tubuh Nina, alias Nina sedang kerasukan. Semenjak kejadian itu Nina sering sakit-sakitan guys. Sampailah pada tahun 1875 Nina mengalami sakit yang cukup serius guys. Akibat penyakit yang dialami oleh Nina sering menangis setiap malam. Lantaran sakitnya yang berkepanjangan, si ibu setiap malam terus-menerus menyanyikan lagu Nina Bobo supaya anaknya bisa tidur guys. Nah guys, pada tahun 1878 ibu Nina merasakan keanehan yang dimana Nina tidak lagi menjerit-jerit. Kamarnya begitu hening, perasaan ibu Nina bercampur aduk antara senang dengan takut. Senang kalau ternyata anaknya sudah sembuh guys, tetapi takut kalau ternyata anaknya sudah meninggal. Cepat-cepatlah ibu Nina mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina, dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas tempat tidurnya guys. Dan terkadang dia menangis sesegukan. Tanpa berpikir lagi, ibu Nina langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluk Nina erat-erat. Dan Nina berkata, "Ibu, aku takut." Ibunya pun menjawab, "Tak apa nak, ibu ada di sini. Ayo kita makan bersama." "Aku tidak lapar bu, tapi bolehkah aku meminta sesuatu?" "Kamu ingin apa nak?" "Aku mengantuk bu, aku ingin tertidur pulas. Maukah ibu menyanyikan lagu kepadaku?" Dengan sedikit kebingungan, ibunya pun menjawab, "Baiklah nak, ibu akan mencobanya." Dan ibunya menyanyikan lagu tersebut guys. Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, Nina tertidur pulas di pangkuan ibunya guys. Tapi ibunya baru sadar kalau Nina tidak sedikit pun menggerakkan tubuhnya guys. Ternyata Nina sudah meninggal di pangkuan ibunya dengan cantik. Ibu dan ayah Helenina merasa sangat sedih kehilangan putri kesayangannya mereka. Setelah beberapa hari Helenina meninggal dunia, tiba-tiba ayah Helenina mendengar istrinya sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di kamar mandi guys. Dan suaminya pun bertanya kepada istrinya, "Kenapa kamu bernyanyi seperti itu?" Istrinya menjawab, "Dia mendengar suara Helenina sedang menangis dan saya menyanyikan lagu kesukaan dia agar dia tidak menangis lagi." Sejak peristiwa tersebut guys, ibunya kerap menyanyikan lagu Nina Bobo selama bertahun-tahun agar sedikit menghilangkan rasa sedih guys. Sampai pada tahun 1929 Mustika meninggal dunia, dan setelah kematian Mustika dan Helenina, Van Ronnik tinggal sendirian di kediamannya guys. Sepeninggalan kedua orang terdekatnya, peristiwa mistis sering terjadi Kapten Van Ronnik. Beberapa kali Kapten Van Ronnik mendengar suara bayi menangis, namun tidak peduli dan langsung tertidur. Hingga beberapa kali peristiwa tentang anak kecil menangis terbawa mimpi, disebut-sebut tangisan si anak kecil itu adalah Helenina guys. Puncaknya, pada suatu malam Kapten Van Ronnik mendengar tangisan suara anak kecil lagi, namun dia tidak peduli dan langsung tidur guys. Karena diabaikan, Kapten Van Ronnik dibangunkan oleh tangan anak kecil berumur 6 tahun yang menangis guys. Diceritakan anak tersebut membangunkan Kapten Van Ronnik sambil mengatakan, "Papa, kok papa nggak menyanyikan lagu-lagu buat Nina?"
Setelah malam itu, pikiran Kapten Veronik jadi terganggu guys. Akhirnya dia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian di kamarnya setiap malam guys. Dan sampai meninggal. Nah guys, lagu Lengser Wengi ini sangat terkenal sekali di kalangan masyarakat Indonesia guys. Apalagi sampai dijadikan backsound film Kuntilanak yang rilis pada tahun 2006 guys. Film ini merupakan garapan sutradara top Rizal Mantovani dan di film ini dibintangi oleh Julie Estelle sebagai tokoh utamanya guys. Lagu Lengser Wengi dinyanyikan oleh Samantha dan sukses membuat masyarakat percaya bahwa lagu tersebut digunakan untuk mengundang makhluk halus datang guys. Sampai sekarang pun aku masih sering mendengar banyak orang yang takut mendengar lagu ini guys. Lirik di dalam lagu film Kuntilanak seperti ini guys. Lengser Wengi seliramu tenangkan sirna ojo tani nggomu ulin awas jo ketoro aku lagi bangwi ngowino jin setan kang tak utusi debio sebarang ojo lelayu sebut, yang artinya guys, menjelang malam dirimu mulai sirna, jangan terbangun dari tidurmu, awas jangan terlihat atau memperlihatkan diri, aku sedang gelisah, jin setan ku perintahkan jadilah apapun juga, namun jangan membawa malam ini. Tapi guys, lagu yang sebenarnya itu gak serem yang ada di film Kuntilanak itu. Tembang lagu ini merupakan syair karangan Sunan Kalijaga sebagai penolak bala, bukan lagu pemanggil kuntilanak guys. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said ini menciptakan tembang ini menggunakan pakem durma atau satu dari 11 lagu Macapat Jawa guys. Pakem durma dikenal sering mengembangkan sesuatu yang menyedihkan guys, mencerminkan suasana yang suram, sangar atau mengerikan guys. Biasanya lagu Lengser Wengi ini sering dinyanyikan setelah sholat malam oleh Sunan Kalijaga guys. Tujuannya untuk menolak bala dan mencegah perbuatan makhluk gaib yang ingin mengganggu guys. Nah guys, lirik yang sebenarnya seperti ini. Lengser Wengi sepi durung bisa nendro kagodo mering wewenang kang ngaridruk ati kawitane mung sembrono njur kulino rangiro yen bakal nuwuki tresno nanging dutibane aku dewe kang nemahi nanda bronto kadung loro sambat-sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali janjine mugo biso tak ugemi. Yang artinya guys, saat menjelang tengah malam, sepi tidak bisa tidur, tergoda bayanganmu di dalam hatiku, permulaannya hanya bercanda kemudian terjadi, tidak mengira akan jadi cinta, kalau sudah saatnya akan terjadi pada diriku, menderita sakit cinta, aku harus mengeluh kepada siapa? Siang dan malam yang saya cinta jangan lupakanku, janjinya ku harap tak diingkari. Nah guys, kalau dilihat lirik lagu tadi sangat jauh berbeda dengan lagu Lengser Wengi buatan Sunan Kalijaga kan guys. Lagu Lengser Wengi buatan Sunan Kalijaga sama lagu Lengser Wengi yang buat kuntilanak itu guys. Tapi itu sih mitosnya guys. Dan menurut kalian gimana guys? Masihkah takut mendengar lagu ini atau sudah berani? Silahkan ketik di kolom komentar. Oke guys, maaf ya kalau misalkan tadi nyanyiin liriknya ada salah-salah karena aku bukan orang Jawa. Nah guys, itu beberapa musik yang menyimpan mitos guys. Kalau kalian punya cerita, silahkan ketik di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya guys. Oke, dadah.